Ada sebuah paradoks yang diam-diam terjadi di dunia ini, sesuatu yang jarang dibahas, tetapi sering kita saksikan tanpa benar-benar mempertanyakannya. Mengapa orang yang paling pintar justru sering bukan yang paling kaya? Mereka memahami konsep lebih dalam. Mereka berpikir lebih logis. Mereka mampu menganalisis sesuatu hingga ke akar. Namun dalam kenyataan hidup, langkah mereka sering terasa lebih lambat, terutama dalam hal finansial. Sementara itu, ada orang lain yang tampak biasa saja, tidak terlalu analitis, tidak terlalu sempurna dalam perhitungan. Namun entah bagaimana, mereka bergerak lebih cepat. Mereka mengambil peluang dan perlahan membangun kekayaan. Fenomena ini bukan kebetulan, dan ini bukan sekadar soal keberuntungan atau latar belakang. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kecerdasan. Sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah, tidak tertulis di buku teks, dan sering tersembunyi di balik cara seseorang memandang dunia. Bayangkan seseorang yang selalu ingin memastikan segalanya benar sebelum bertindak. Ia menganalisis, menimbang, dan memikirkan setiap kemungkinan. Sekilas, itu terdengar seperti keunggulan. Namun dalam dunia yang penuh ketidakpastian, pola ini bisa berubah menjadi penjara yang tidak terlihat. Karena terkadang, bukan kurangnya kemampuan yang menghambat seseorang, tetapi cara ia menggunakan kecerdasannya itu sendiri. Di video ini, kita akan membuka satu lapisan yang jarang disentuh. Mengapa kecerdasan bisa menjadi kekuatan, sekaligus penghambat dalam perjalanan menuju kekayaan, dan bagaimana memahami ini bisa mengubah arah hidupmu secara perlahan, tetapi pasti. Jika kita menelusuri sejarah, kita akan menemukan sesuatu yang menarik. Kecerdasan tidak selalu identik dengan kekayaan. Di banyak peradaban kuno, orang-orang yang paling bijak justru hidup sederhana, bahkan terkadang menjauh dari harta. Para filsuf Yunani, misalnya, dikenal karena pemikiran mereka yang mendalam, bukan karena kekayaan mereka. Di Timur, banyak tokoh spiritual justru melihat keterikatan pada materi sebagai sesuatu yang bisa mengaburkan kejernihan pikiran. Namun ini bukan berarti kekayaan itu salah, melainkan menunjukkan bahwa kecerdasan dan kekayaan bergerak dalam dimensi yang tidak selalu sama. Seiring waktu, dunia berubah. Kekayaan mulai menjadi simbol keberhasilan, dan kecerdasan dianggap sebagai alat untuk mencapainya. Namun disinilah terjadi pergeseran yang halus. Kecerdasan mulai diarahkan untuk memahami, bukan untuk bertindak. Banyak sistem pendidikan melatih seseorang untuk berpikir benar, menjawab tepat, dan menghindari kesalahan. Tanpa disadari, ini menciptakan pola bahwa kesalahan adalah sesuatu yang harus dihindari, bukan bagian dari proses. Padahal dalam dunia nyata, terutama dalam dunia uang, kesalahan seringkali adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Menariknya, banyak orang yang berhasil secara finansial justru memiliki hubungan yang berbeda dengan kesalahan. Mereka tidak selalu lebih pintar, tetapi mereka lebih berani bergerak, mencoba, dan belajar dari apa yang tidak pasti. Di titik ini, kita mulai melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Kecerdasan, yang seharusnya menjadi alat, perlahan bisa berubah menjadi penghambat. Bukan karena kecerdasan itu salah, tetapi karena cara ia digunakan seringkali menciptakan jarak antara berpikir dan bertindak. Orang yang sangat pintar cenderung melihat lebih banyak kemungkinan, termasuk kemungkinan gagal. Mereka bisa membayangkan skenario terbaik, tetapi juga skenario terburuk dengan sangat detail. Dan disitulah sesuatu yang halus terjadi. Semakin banyak yang mereka pahami, semakin banyak alasan untuk menunda. Bayangkan seseorang yang ingin memulai bisnis. Ia mempelajari pasar, menganalisis risiko, menghitung peluang.
Semakin dalam ia menggali, semakin jelas pula semua potensi masalah yang mungkin terjadi. Akhirnya, bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia terlalu memahami, ia justru tidak bergerak. Ini seperti berdiri di tepi air, terus menghitung kedalaman, arus, dan suhu, tanpa pernah benar-benar menyentuhnya. Sementara itu, orang lain mungkin tidak tahu sebanyak itu, tetapi mereka melangkah lebih dulu. Dan dari langkah itu, mereka belajar sesuatu yang tidak bisa didapat hanya dari berpikir. Disinilah perbedaannya menjadi nyata. Kecerdasan memberi pemahaman, tetapi tindakan memberi pengalaman. Dan dalam dunia nyata, terutama dalam perjalanan menuju kekayaan, pengalaman seringkali bergerak lebih cepat daripada pemahaman. Disinilah kita masuk ke lapisan yang lebih dalam, sebuah paradoks yang jarang disadari. Semakin seseorang mengejar kesempurnaan dalam berpikir, semakin ia menjauh dari tindakan. Orang pintar seringkali terlatih untuk mencari jawaban yang benar. Mereka ingin memastikan bahwa langkah yang diambil adalah yang paling optimal. Namun dunia nyata tidak selalu memberi kepastian seperti itu. Dalam banyak situasi, keputusan harus diambil dalam kondisi yang belum lengkap, belum jelas, bahkan terasa tidak nyaman. Dan bagi pikiran yang terbiasa dengan kepastian, kondisi ini terasa seperti ancaman. Akibatnya, muncul dorongan untuk menunggu informasi lebih lengkap, menunggu waktu yang tepat, menunggu kondisi yang ideal. Tanpa disadari, penantian ini bisa menjadi pola yang terus berulang. Karena, momen yang sempurna, hampir tidak pernah benar-benar datang. Sementara itu, orang lain mungkin tidak menunggu kepastian. Mereka bergerak dengan informasi yang terbatas, dan justru menemukan arah di tengah perjalanan. Disinilah muncul kesalahpahaman besar, bahwa berpikir lebih lama akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Padahal dalam banyak kasus, terlalu lama berpikir justru mengikis momentum, dan momentum adalah salah satu aset paling berharga dalam membangun kekayaan. Menariknya, banyak peluang finansial tidak datang dua kali dengan cara yang sama. Dan seringkali, bukan yang paling pintar yang menang, tetapi yang paling cepat beradaptasi dengan ketidakpastian. Sekarang pertanyaannya berubah. Jika kecerdasan bisa menjadi jebakan, bagaimana cara menggunakannya tanpa terperangkap di dalamnya? Langkah pertama adalah menyadari satu hal sederhana namun kuat. Tidak semua keputusan membutuhkan kepastian penuh. Latih dirimu untuk membedakan mana keputusan yang benar-benar perlu analisis mendalam, dan mana yang sebenarnya cukup dengan informasi yang cukup baik. Ini bukan tentang menjadi ceroboh, tetapi tentang memahami bahwa kejelasan sering muncul setelah tindakan, bukan sebelumnya. Langkah kedua adalah membatasi waktu berpikir. Tetapkan batas. Kapan kamu berhenti menganalisis dan mulai bertindak? Tanpa batas ini, pikiran akan terus mencari alasan untuk menunda dengan cara yang terlihat masuk akal. Langkah ketiga adalah mulai mengambil tindakan kecil, tetapi konsisten. Tidak perlu menunggu rencana sempurna. Mulai dari langkah sederhana yang bisa dilakukan sekarang. Karena tindakan kecil menciptakan gerakan, dan gerakan menciptakan kejelasan yang tidak bisa didapat dari berpikir saja. Selain itu, ubah hubunganmu dengan kesalahan. Lihat kesalahan bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai data. Setiap kesalahan memberi informasi yang tidak bisa diberikan oleh teori. Dan semakin cepat kamu mengumpulkan data ini, semakin cepat pula kamu berkembang. Pada akhirnya, kecerdasan akan menjadi kekuatan ketika ia digunakan untuk mempercepat tindakan, bukan untuk menunda tanpa akhir. Pada akhirnya, kita mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat.
bahwa kecerdasan bukanlah jaminan untuk mencapai kekayaan. Ia adalah alat. Dan seperti alat lainnya, hasilnya bergantung pada bagaimana ia digunakan. Bagi sebagian orang, kecerdasan menjadi jembatan, membantu mereka memahami, mengambil keputusan, dan bergerak dengan arah yang jelas. Namun bagi yang lain, tanpa disadari, kecerdasan berubah menjadi tembok yang menghalangi langkah mereka sendiri. Mereka terjebak dalam analisis, dalam pertimbangan, dalam pencarian kepastian yang tidak pernah benar-benar datang. Sementara dunia terus bergerak, peluang terus berubah, dan waktu tidak pernah berhenti. Kesimpulannya, bukan seberapa pintar seseorang yang menentukan seberapa cepat ia berkembang, tetapi seberapa berani ia bergerak di tengah ketidakpastian. Ketika kecerdasan dipadukan dengan tindakan, ia menjadi kekuatan yang luar biasa. Namun tanpa tindakan, ia hanya menjadi potensi yang tidak pernah terwujud. Maka mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan lagi, apakah aku sudah cukup pintar? Tetapi, apakah aku sudah cukup berani untuk melangkah? Jika ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, tuliskan di kolom komentar, "Aku siap bertindak, bukan hanya berpikir." Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Saya Guru Arta. Salam sadar, salam damai.